Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat, terima kasih telah mengklik video ini. Untuk mendorong lagi channel YouTube ini silahkan bantu subscribe, like, serta komen dengan bijak. Mari simak dan dengarkan kisahnya sampai akhir. Kisah-kisah klasik dari negeri timur memang tak akan pernah lekang dimakan zaman. Setiap kisahnya selalu datang dengan membawa aneka warna yang baru, yang membuat jiwa pembaca dan pendengarnya ikut terseret, seolah-olah mereka ada, dan hadir dalam kisah yang sedang dibaca atau didengarnya. Salah satu kisah klasik dari negeri timur yang cukup terkenal dan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia adalah kisah antara Kais dan Laila, yang kemudian dikenal dengan kisah Laila dan Majnun. Kisah ini menceritakan dua insan manusia yang saling merindu dan mencinta, namun harus terpisah karena orang tua dari salah satu pihak tidak pernah merestui hubungan keduanya. Cerita dua insan yang saling merindu ini hampir disamakan dengan kisah Romeo dan Juliet dari Eropa. Walaupun kisah Laila Majnun ini sudah lahir sebelum karya itu tercipta, Kais merupakan putra dari seorang raja besar di Jazirah Arab, seorang raja besar yang bernama Sayyid, pemimpin suku Banu Amir. Ia adalah seorang pria yang hampir putus asa karena tidak kunjung memiliki momongan. Berbagai usaha sudah ia lakukan demi mendapatkan cahaya untuk menerangi hari-harinya yang gelap bagaikan malam gulita. Hasratnya untuk memiliki anak begitu besar, hingga ia mengabaikan semua karunia Tuhan yang telah diberikan kepadanya, seperti kesehatan, kekayaan, serta kekuasaan. Ia terus berdoa dan bersedekah hingga akhirnya ia hampir putus asa. Namun Allah mengabulkan permintaannya di detik-detik terakhir dari usahanya. Ia dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan, bagaikan mawar yang baru mekar. Bagi Sayyid, bayi tersebut bagaikan berlian yang keindahannya mampu mengubah malam menjadi siang. Kemudian Sayyid mengirim Kais ke tempat pendidikan, karena ia menyadari pentingnya pendidikan bagi sang anak. Kais merupakan anak yang rajin dan antusias dalam menerima pelajaran. Ia sangat terampil dalam bidang membaca dan menulis. Ketika ia berbicara, ucapan dan pesan yang keluar dari bibirnya selalu dibungkus kalimat-kalimat bijak dan selalu diakhiri dengan keindahan sajak. Suatu hari, seorang gadis bergabung dalam kelasnya. Gadis itu bernama Laila, wajahnya memancarkan kecantikan yang luar biasa. Matanya bersinar dan berwarna gelap bagaikan mata rusa. Tatapan pertama Kais kepada Laila membuatnya jatuh cinta, dan tenggelam dalam lautan cinta, dan mabuk dengan buih-buih kerinduan. Namun, ia tidak tenggelam dan mabuk dalam lautan cinta dan kerinduan sendirian, karena Laila juga mengalami hal yang sama. Api cinta dan kerinduan itu telah menyala dan saling menerangi satu sama lain, dan mereka tidak mampu memadamkan api tersebut. Berita hubungan Kais dan Laila akhirnya sampai ke telinga suku Laila dan ke ayahnya. Demi menjaga putri tunggalnya, ia membatasi ruang gerak Laila, dan menyampaikan pesan kepada Majnun, agar ia menjauhi dan tidak mengganggu putrinya lagi. Tembok pemisah yang dibangun oleh ayahanda Laila berhasil menjauhkan dua pencinta secara geografis, namun ia lupa bahwa cinta tidak datang berdasarkan jarak, namun cinta itu datang dari hati, sekalipun dua hati yang saling mencintai berada di barat dan timur. Tembok tersebut hanya bisa menghalang pertemuan antara dua jasad,
namun tidak bisa menghalangi dua hati yang saling merindu dan mencintai. Kecintaan dan kerinduan yang mereka rasakan masih tetap menyala, bahkan lebih besar lagi. Kais mengungkapkan rasa cinta dan rindunya terhadap Laila melalui bait-bait indah yang bisa didengarkan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sikap dan perilaku Kais menggambarkan seberapa besar cintanya kepada Laila, dan ia tidak pernah sanggup hidup jika ia tidak mengingat dan menyebut nama Laila. Berbeda dengan Laila, ia lebih memilih untuk memendam kecintaan dan kerinduan di dalam hatinya. Ia membiarkan cinta dan rindunya memakan habis jantung dan hatinya, tanpa sepengetahuan orang lain. Kecuali dirinya dan satu teman curhatnya, yaitu hembusan angin di waktu malam. Ketika siang, ia bersikap sebagaimana perempuan pada umumnya. Ia berbicara, merespon lawan bicaranya, tersenyum, bahkan tertawa. Ketika matahari mulai terbenam, baru terlihat bahwa senyum dan tawanya di waktu siang adalah kepalsuan. Rasa sedih, lemah, tanpa arah, dan air mata kejujuran yang mengalir di pipinya barulah terlihat, dan tidak seorang pun mengetahui hal tersebut. Perasaan cintanya terhadap Majnun tergambarkan lewat air mata yang keluar dan mengalir di pipinya tanpa henti sepanjang malam. Seraya menuturkan syair-syair indah yang ia tujukan kepada Majnun melalui hembusan angin malam. Demikian juga ketika ayahnya dan Ibnu Salam telah menentukan hari pernikahan keduanya. Ketika para wanita menghias dinding tempat pernikahan akan berlangsung, ia berusaha untuk menahan air mata kejujuran, namun ia tak kuasa. Air mata tersebut tetap melimpah dan tidak seorang pun dari wanita-wanita tersebut menyadarinya. Dan tak seorang pun yang bisa memahami badai yang bergejolak dalam hatinya. Ketika pernikahan selesai, dan Laila dibawa ke kemahnya Ibnu Salam, ia tidak mau makan, minum, tidur, dan tidak mengizinkan Ibnu Salam untuk menyentuh tempat tidurnya. Apalagi sampai menyentuhnya, dan yang terlihat dari diri Laila hanyalah air mata. Akhirnya, Majnun mendapati berita pernikahan Laila dengan Ibnu Salam. Saat setahun setelah pernikahan itu berlalu, seluruh badannya kaku, dan dengan tiba-tiba ia tersungkur ke tanah tatkala Majnun mendengar berita itu. Hari demi hari berlalu, takdir menebarkan duri di jalan yang dilaluinya sendiri. Kehidupan percintaan ini yang terbengkalai karena rasa rindu, akhirnya sampai ke telinga kekasihnya, Laila. Ia hidup sendirian dengan kenangan cinta dan harapan rindu untuk satu pertemuan. Mendengar cerita tersebut, air mata Laila menetes bagaikan hujan di tengah musim semi. Kemudian, Laila menulis sepucuk surat dan diserahkannya kepada sang pengantar surat yang sudah tua. Ketika surat tersebut sampai ke tangan Majnun, ia merasa berat untuk membukanya. Apalagi membacanya, tiba-tiba Majnun bertingkah aneh, seolah-olah tubuhnya ditawan beberapa iblis dan menariknya dari berbagai arah. Tubuhnya bergerak ke sana kemari, kemudian berputar-putar dengan begitu keras, hingga ia pingsan di kaki pengantar surat. Di kaki tersebut ia berbaring bagaikan orang pingsan, karena terlalu banyak minum anggur. Dan genggaman tangannya tidak melepaskan surat tersebut. Pertama kali yang dilihatnya ketika ia sadar adalah surat itu. Dengan pelan ia membuka segel dari surat itu.
dan membacanya dengan pelan dan penuh perhatian. Surat ini adalah surat duka cita yang dikirimkan oleh jiwa yang dilanda kesedihan kepada sesamanya. Surat ini berasal dariku, seorang tawanan, untukmu yang telah melepaskan diri dari rantai yang membelenggumu dan mendapatkan kebebasan. Kapankah semua itu terjadi? Apakah saat aku mengikat diriku kepadamu? Berapa banyak hari tanpa jiwa? Berapa malam yang berlalu dengan air mata telah berlalu sejak saat itu? Dalam surat itu juga, Laila memberikan klarifikasi tentang pernikahannya. Memang benar aku telah menikah. Aku memiliki suami, tapi bukan seorang kekasih. Ia tak pernah berbagi perpaduan denganku. Percayalah, situasi ini telah membuatku lelah. Hingga aku tak lagi punya kekuatan untuk berpikir. Tapi aku berjanji kepadamu, tak ada seorang pun yang telah menyentuh hartaku. Hal itu akan tetap tertutup, bagaikan kuncup bunga yang mempesona, namun takkan pernah mekar. Terima kasih telah bersedia mendengarkan sampai akhir. Semoga berkenan mendengarkan cerita lainnya di channel ini. Serta untuk kita senantiasa sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.